Pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini kembali memeriksa Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pengesahan APBD pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2016 untuk mendirikan Bank Banten. Saat tiba di gedung KPK, Asep mengatakan dirinya menghormati proses hukum yang berjalan di KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terus mendalami perkara dugaan suap terkait pembahasan APBD Banten 2016 untuk mendirikan Bank Banten. Setelah memeriksa sejumlah anggota Banggar DPRD Banten, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPRD Banten Asep Rahmatullah. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua yang dijalani Asep. Setibanya di gedung KPK, Asep mengaku siap menjalani pemeriksaan. Asep mengaku menghormati proses hukum yang dijalankan KPK terkait kasus ini. Asep juga yakin KPK bekerja profesional dalam menangani kasus tersebut. Artinya masih dimintain kesaksian seputar Pak Riki, ya kan? Kita serahkan kepada proses hukum yang sedang dilaksanakan oleh KPK. Saya percaya KPK pasti profesional dan sudah teruji. Ya itu saja. Pak, katanya Bapak menolak Bank BPD ini tetap dilanjutkan proyeknya gimana? Perlu saya luruskan bahwa Banten memiliki bank itu semua juga diharapkan oleh masyarakat Banten. Cuman memang tahapan pemprosesannya itu juga yang melalui Perda nomor 5 tahun 2013 melalui BGD itu juga kan lagi dikaji oleh Mendagri. Pada pemeriksaan pertama beberapa waktu yang lalu di KPK, Asep menyebutkan tidak ada persoalan dalam pengesahan APBD tersebut. Begitu juga dengan pembentukan Bank Banten. Namun menurut Gubernur Banten Rano Karno, berdasarkan pengakuan Riki yang merupakan dirut PT Banten Global Development, ada permintaan 10 miliar rupiah dari DPRD Banten untuk penyertaan modal. Penyertaan modal inilah yang akan digunakan untuk membeli bank yang disulap menjadi Bank Banten. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Wakil Ketua DPRD Banten, SM Hartono, dan anggota DPRD Banten Tri Satria Santosa, serta Direktur Utama PT Banten Global Development, Riki Tapinongko, sebagai tersangka. Dari Jakarta, Tata Permana melaporkan.